Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi ni'matihi al-islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi pada hari ini, hari Rabu di awal Mei ya. Tahun ini tentunya 2024. Alhamdulillah kita melanjutkan majelis ilmu yang senantiasa kita dawamkan, dan semoga terus istiqomah. Yang apalagi tentunya memasuki akhir Syawal ini ya. Bagaimana kita meneruskan untuk amalan-amalan yang telah kita konsistenkan di bulan Ramadan. Maka tentunya lebih dituntut lagi di sepekan sebelum Syawal berakhir ini ya, yang belum menyelesaikan ya, atau belum sama sekali juga saum Syawalnya ya, mumpung ada seminggu ya. Nah, maka sepekan lebih ini ya, ada kan sekarang 20 Syawal ya, berarti bisa ya, masih bisa untuk menunaikan ya. Yang sudah tentunya jangan lupa juga nantinya lanjutkan lagi dengan saum yang lain yang sunnah ya, Senin Kemisnya gitu. Besok di hari Kamis ya. Terus juga demikian juga nanti di bulan Zulqa'dah juga ya. Maka di pertengahannya, setiap pertengahan bulan ya gitu. Setiap pertengahan bulan di bulan Hijriah maka disunahkan 13, 14, 15-nya. Kemudian juga saum Daudnya kalau sanggup ya itu. Nah itu kita tuntut untuk lebih baik lagi. Kemudian juga sholat malamnya ya, terus kan sholat malam ya. Baik itu sholat yang tentunya sholat di malam hari itu ya, yaitu tahajudnya, dan juga di sholat duhanya gitu ya. Nah itu harus kita teruskan lagi tilawah Qur'annya, sedekahnya, kebaikan-kebaikannya ya. Nah itu baik kepada filah pola amal-amal yang lain ya. Maka lanjutkan terus dan semoga Allah anugerahkan hidayah untuk istiqomah ya. Aduh, enak banyak beli kopi di tahun tadi teh ya. Tarik Malaka. Baik, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran fikih ya. Ini mendekati bahasan tentang sholat tatawwu atau sholat sunnah ya. Di bawah we ki. Doyan teh. Oh ya, terus. Di bawahnya kresek mah enggak ada plastik. Oh, gua kresek naik di jalan.
Nah, masuk ke pembatal-pembatal sholat. Sini hanya beberapa perkara saja untuk bahasan pembatal sholat. Ya. Nah, pembatal sholat di sini yang umum ya. Di antaranya, yang pertama, yakin keluar hadas yang membatalkan wudhu ya. Telah diadukan kepada Rasul seorang laki-laki yang terbayang olehnya bahwa telah keluar darinya sesuatu saat sholat. Maka beliau bersabda, hendaknya jangan membatalkan sholat sampai mendengar suara kentut atau merasakan baunya ya, gitu. Fusa atau durrah itu kalau salah ya. Nah itu. Jadi bisa dari suaranya pes gitu ya, jadi gitu ya. Atau baunya itu sudah jelas namanya. Gitu. Jadi selama itu misalnya belum, kita masih ragu-ragu ya berarti belum batal sholatnya. Masih apa, kayak ada angin tuh ya gitu, tapi bukan keluar dari lubang belakang atau lubang depan, misalnya kayak gimana gitu, bisa jadi lembab atau gimana. Nah, itu kalau ragu-ragu bukan kebatalan, tapi kalau sudah yakin itu batal ya. Apalagi kalau yang mengakibatkan najis ya itu. Nah, ini harus hati juga tuh ya. Karena kan ada yang keluar bukan hanya gas saja kan, ada yang sekalian gas keluar itu juga ya, kotorannya juga gitu. Itu ya. Nah itu. Jadi yang pertama adanya keyakinan tuh ya, keluar hadas yang membatalkan wudhu. Kedua, meninggalkan salah satu syarat atau rukun sholat tanpa ada uzur ya. Berdasarkan sabda Nabi, kepada orang yang sholatnya buruk ya, saat beliau melihatnya melakukan sholat dengan terburu-buru atau tidak tenang ya, tergesa-gesa ya, maka beliau bersabda, kembalilah melakukan sholat, karena engkau hakikatnya belum mendirikan sholat itu sendiri ya. Jadi ketika terburu-buru bisa jadi rukunya belum tepat, atau bagaimana sujudnya juga gitu ya, belum tepat, bagaimana persendian-persendiannya, maka itu ya harus diulang gitu ya, batal tuh ya sholatnya ya. Pintunya Pak, pintu Pak. Jadi itu membatalkan sholat ya. Atau meninggalkan rukun ya, misalnya ya, ini berkaitan dengan sholat wajib itu ya, tanpa ada uzur ya, dia malah ya duduk sholatnya itu ya, tanpa ada uzur, tidak sakit. Astagfirullahaladzim. Selamat. Misalnya dia tidak sakit atau tidak uzur apapun gitu ya. Jadi misalnya dia malah duduk sholatnya ya, tapi dia nggak ada uzur gitu, untuk sebenarnya itu sebenarnya harus diulang tuh ya gitu, tidak memenuhi rukun sholat ya. Karena dia kan ketika mampu dia berdiri ya gitu. Nah terus juga misalnya juga meninggalkan duduk di antara dua sujud misalnya, nah itu juga harus diulang gitu ya, meninggalkan salah satu ya, karena lupa gitu ya. Kalau tahiyat pertama itu harus sujud sahwi, nanti ada ya sujud sahwi ya.
cuma kan karena lupa ya, dengan diantaranya itu yang di hadis itu ya, pas meninggalkan tahiyat awal tuh ya. Ini kan sudah disebutkan bagaimana syarat-syarat dan rukun-rukun sholat ya, bisa ditinjau lagi ya, nanti bisa dicek lagi. Nah kalau meninggalkan salah satunya maka tidak sah sholatnya ya. Nah itu. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja, jelas tuh ya, batal sholatnya. Ibnu Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa siapa saja yang makan dan minum dengan sengaja dalam sholat fardu maka ia harus mengulang sholatnya. Demikian pula dalam sholat sunnah menurut pendapat jumhur, karena sesuatu yang membatalkan sholat fardu juga membatalkan sholat sunnah. Gitu ya. Gimana misalnya kalau ada yang tertinggal tuh ya makanan, nah itu juga yang sebaiknya gitu ya tidak ditelan, tapi bagaimana ya simpan dulu gitu ya, gitu. Simpan dulu saku atau gimana gitu ya gitu. Keempat, sengaja berbicara tanpa ada keperluan dalam sholat ya. Dari Zaid bin Arqam berkata, kami dahulu bercakap-cakap dalam sholat. Jadi kan pas belum tahu gitu ya, ngobrol para sahabat juga dalam sholatnya. Seseorang berbicara kepada temannya yang berada di sampingnya dalam sholat, sehingga turun ayat ya di Al-Baqarah 238 ya. Dan berilah menghadap Allah dengan tunduk ya. Dengan tunduk ya. Maka diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Nah juga pada anak kecil juga harus diperingatkan, diberi nasihat, walaupun mereka belum terkena kewajiban, misalnya yang belum memayis gitu ya. Iya. Misalnya dia kan suka berbisik-bisik ya, kalau itu apa anak-anak ya suka berbisik-bisik ya. Nah itu juga harus diperingatkan tuh ya, jangan sampai berbisik-bisik dalam sholat ya, pelan-pelan aja gitu ya. Nasihati anak-anak ya, jangan berbisik-bisik dalam sholat ya, jangan ketawa-ketiwi gitu ya gitu, ngobrol kemana meni gitu ya. Ya apalagi gitu ya dengan kontak fisik dan sebagainya yang berlebihan tuh ya gitu. Nah itu ya tidak sah sholatnya gitu ya gitu. Nah itu sayang gitu ya kalau sudah sholat tapi tidak sah sholatnya gitu ya. Kalau anak kecil kan belum kena kewajiban ya berarti ya sayang sholatnya gitu ya, ketika tidak dapat apa-apa gitu ya. Ini bisa dibaca ya, dibaca Bukhari dan Muslim semuanya ini riwayatnya ya yang saya sebutkan ya. Barang siapa yang berbicara dalam sholat karena lupa atau tidak tahu hukumnya maka tidak batal kalau dia lupa atau tidak tahu. Pada hadis Muawiyah bin Hakam pada kisahnya sholatnya bersama Nabi, ada seseorang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Maka Muawiyah menjawab, yarhamukallah. Orang-orang pun melihat kepadanya, maka ia berkata, celaka ibu kalian, ada apa melihatku seperti itu? Pada hadis tersebut diceritakan bahwa ia berbicara dan Nabi tidak membatalkan sholatnya, juga tidak memerintahkan kepadanya untuk mengulangi, karena ia tidak tahu hukumnya bicara saat itu ya. Dalam sholat kan dia tidak tahu hukumnya. Beliau hanya berkata kepadanya, sesungguhnya pada
sholat ini tidak layak terdapat ucapan kepada manusia, ya. Melainkan ia hanya terdiri dari tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Kemudian juga yang kelima inilah, ya, yang batal dalam sholat adalah ketawa ketiwi, gitu ya. Tertawa sampai mengeluarkan suara, apalagi ya, gitu ya. Ya, ini misalnya anak kecil tertawa yang mana gitu ya, sambil bisik-bisik gitu ya, tertawa-ketawa, gitu ya. Tetap itu juga ya sangat disayangkan sholatnya, ya, gitu. Walaupun dia belum kena kewajiban tuh, ya, gitu. Tapi ya itu harus diperingatkan, ya, gitu. Karena itu juga mengganggu jemaah yang lain, ya, gitu ya. Mengganggu jemaah yang lain kan nggak konsen, gitu ya. Langsung kabur ya. Ya. Karena kayak salam pertama langsung kabur. Jadi batal, ya, tertawa apalagi sampai mengeluarkan suara. Itu adalah pembatal sholat berdasarkan ijma sebagaimana yang dinukil Ibnu Munzir. Hal itu tertawa itu lebih buruk daripada sekedar berkata-kata, ya. Karena tertawa disertai dengan menganggap remeh sholat itu sendiri, ya, tuh. Dan bermain-main di dalamnya tuh. Jadi sholat dianggap candaan, sholat dianggap permainan. Nah, ini kadang ada masih anak-anak kayak gitu, itu harus diperingatkan, ya. Ya dengan pelan-pelan tentunya, ya. Telah banyak asar dari para sahabat yang menunjukkan batalannya sholat karena tertawa. Adapun tersenyum, nah kalau tersenyum hanya sekedar tersenyum itu tidak batal, ya. Tetapi jika tersenyum tanpa ada alasan, itu makruh, ya. Dari Jabir berkata, tersenyum tidak membatalkan sholat, tapi yang membatalkan adalah tertawa terbahak-bahak, ya. Ini riwayat Ibnu Abi Saibah, ya. Dan juga Abdul Razak sanadnya hasan. Itu demikian tentang tertawa, tentang juga hal-hal yang membatalkan sholat, ya.